Malam ini, izinkan saya menyapa para penjaga pilar bangsa. Mereka yang tanpa lelah merawat keharmonisan, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sosok-sosok yang menjadi teladan bagi kita semua, dengan dedikasi dan pengabdian yang tak kenal lelah. Tokoh lintas agama di Sumatera Utara, para pemimpin spiritual yang membimbing umatnya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Mereka adalah jembatan penghubung antar keyakinan, menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan saling pengertian. Anda adalah arsitek keteduhan, perancang kedamaian di tengah perbedaan. Anda membangun jembatan persaudaraan, meruntuhkan tembok prasangka, dan menabur benih-benih kebaikan di setiap sudut Sumatera Utara. Merajut silaturahmi dari Deli hingga dataran tinggi Karo, menghubungkan setiap hati, menyatukan setiap perbedaan, dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun tetap teguh dijalani demi mewujudkan Sumatera Utara yang harmonis. Perbedaan keyakinan bukan tembok yang memisahkan, melainkan tapi mozaik yang memperindah Sumatera Utara. Sebuah harmoni yang tercipta dari keberagaman, sebuah kekuatan yang lahir dari perbedaan. Setiap warna, setiap bentuk, memiliki peran penting dalam menciptakan keindahan yang utuh. Anda hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menyejukkan saat suhu politik memanas, menjadi penenang di tengah badai perpecahan. Anda adalah oase di padang pasir kehidupan, memberikan kesejukan dan harapan bagi semua. Merekatkan saat ada potensi keretakan. Menambal setiap celah, menyatukan kembali yang terpisah dengan cinta dan kasih sayang. Anda adalah perekat persatuan, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Apresiasi setinggi-tingginya atas kerja senyap Anda menjaga api kerukunan. Atas dedikasi tanpa pamrih, atas pengorbanan yang tak terhingga. Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang terus berjuang demi Sumatera Utara yang lebih baik. Gereja dan masjid berdampingan, simbol harmoni yang nyata. Vihara dan pura berbagi ruang, bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Ini realitas yang Anda bangun, sebuah warisan berharga bagi generasi mendatang. Toleransi bukan sekadar kata yang terucap, tapi tindakan nyata yang Anda tunjukkan setiap hari, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Berkat kearifan Anda, kebijaksanaan yang Anda miliki, potensi gesekan bisa diredam, api amarah dapat dipadamkan. Dialog diutamakan sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan. Musyawarah dikedepankan demi mencapai mufakat yang adil dan bijaksana. Anda adalah garda terdepan persatuan, benteng terakhir keharmonisan. Fondasi kokoh pembangunan, pilar utama kemajuan. Terima kasih telah menjadi suluh dan jangkar bangsa, penuntun di kala gelap, pelabuhan di tengah badai. Siap melangkah menuju tugas yang lebih besar, dengan semangat baru dan harapan yang membara. Bhinneka Tunggal Ika, 3 kata sakti yang bukan sekadar slogan, melainkan DNA bangsa kita. Lebih dari sekadar semboyan, ini adalah fondasi yang mengikat kita sebagai satu kesatuan. Ini adalah identitas kita, warisan luhur yang harus terus kita jaga dan lestarikan. Para pendiri bangsa dengan visi yang mendalam, merayakan perbedaan sebagai kekuatan yang tak ternilai harganya, sebuah mosaik indah yang membentuk Indonesia. Mereka melihat keberagaman sebagai anugerah, bukan sebagai sumber perpecahan, bukan kelemahan yang harus disingkirkan. Justru di dalam perbedaan itulah, kita menemukan kekayaan dan potensi yang luar biasa. Sejarah membuktikan, dari catatan masa lalu hingga lembaran-lembaran penting, kerajaan dan perjuangan kemerdekaan yang gemilang, lahir dari persatuan dalam keberagaman yang kokoh. Semangat gotong royong dan bahu-membahu menjadi kunci utama meraih kemerdekaan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah jantung, denyut kehidupan yang memompa darah persatuan ke seluruh pelosok negeri, mengalirkan semangat kebersamaan dari pulau ke pulau, dari Sabang hingga Merauke. Dunia melihat Indonesia sebagai bukti nyata harmoni dalam keberagaman, sebuah contoh aset diplomasi yang luar biasa, yang patut dibanggakan dan terus diperjuangkan. Para tokoh agama adalah duta perdamaian yang sejati, garda terdepan menyebarkan pesan kesejukan dan toleransi hingga mancanegara, merajut persaudaraan lintas batas. Ingatlah selalu, jangan biarkan perbedaan kecil yang ada merusak persatuan besar yang telah kita bangun dengan susah payah. Tugas kita bersama sebagai anak bangsa memastikan jantung bangsa ini terus berdetak kencang, berirama dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jadikan semangat persatuan dalam keberagaman sebagai kekuatan utama, sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.
agar mereka terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, mari hidupkan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aspek kehidupan kita. Indonesia berlayar di samudra global yang penuh badai identitas dan hoaks. Politik identitas dan narasi kebencian mudah menyebar, memicu konflik di mana-mana. Kita harus waspada, keberagaman kita bisa jadi sasaran perpecahan. Dinding terkuat kita adalah kerukunan antarumat beragama. Tanpa stabilitas, pembangunan akan sia-sia, energi bangsa habis untuk konflik. Tokoh lintas agama adalah nakhoda komunitas, mengarahkan kapal ke perairan tenang. Suara Anda adalah kompas, membantu umat memilah informasi dan menahan provokasi. Menjaga kerukunan adalah tugas utama, bukan sampingan. Pemerintah butuh mitra strategis, tokoh agama adalah kunci harmoni sosial. Mari rapatkan barisan, perkuat simpul kebangsaan, dan pastikan bahtera Indonesia tetap kokoh. Setelah menjaga kedamaian, saatnya mengisi rumah bangsa dengan kesejahteraan. Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto membawa agenda besar untuk kemajuan. Agenda ini milik kita bersama, bukan hanya pemerintah. Dukungan tokoh agama penting untuk legitimasi sosial dan jembatan komunikasi dengan rakyat. Anda bisa menerjemahkan kebijakan menjadi bahasa yang mudah dipahami umat. Kemitraan ulama dan umara adalah kunci kemaslahatan bersama. Mari lihat program pemerintah sebagai upaya bersama demi masa depan bangsa. Mengajak umat mendukung program baik adalah wujud cinta tanah air. The Prabowo Gibran administration is stepping up, ready to chart a course for Indonesia's future. Their vision is ambitious. Their goals are clear. At the heart of their strategy lies Asta Cita, a comprehensive roadmap outlining 8 key missions designed to propel Indonesia towards a brighter, more prosperous future. These missions represent a holistic approach to national development. These missions encompass critical areas from strengthening national defense and ensuring robust food security for all citizens, to aggressively tackling poverty in all its forms and investing heavily in the development of Indonesia's most valuable asset, its human capital. The first mission is to fortify the very foundation of the nation, Pancasila, democracy, and respect for human rights, a domain where religious leaders play a central and indispensable role, fostering understanding and harmony. Other crucial missions include strengthening national defense capabilities, creating ample job opportunities for a growing workforce, prioritizing human resource development to equip Indonesians with the skills they need to succeed, and continuing to build and improve the nation's infrastructure. Asta Cita places a strong emphasis on eradicating poverty, ensuring that no one is left behind in Indonesia's journey towards progress. This commitment aligns perfectly with the core tenets and compassionate teachings of all religions practiced in Indonesia. Religious leaders are uniquely positioned to ensure that government assistance reaches those who need it most, providing invaluable feedback and insights directly from the communities they serve. A deep understanding of Asta Cita allows for the seamless alignment of community-based religious programs with the broader national agenda. This collaborative synergy between religious organizations and the government will unlock extraordinary potential and drive meaningful change. Asta Cita is more than just a plan. It's an invitation to Gotong Royong, a call to collective action that we must all embrace together for the betterment of Indonesia. Salah satu misi utama Asta Cita adalah makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil. Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi investasi masa depan bangsa. Program ini memutus rantai kemiskinan dan stunting, membangun generasi sehat dan cerdas. Stunting menghambat pertumbuhan fisik dan otak anak, berdampak pada masa depan bangsa. Tokoh agama berperan besar mengedukasi pentingnya gizi lewat mimbar keagamaan. Lembaga keagamaan bisa jadi mitra distribusi dan pengawasan program. Rumah ibadah sebagai pusat edukasi gizi akan berdampak besar bagi komunitas. Program ini adalah ladang amal dan ikhtiar menyiapkan generasi emas Indonesia. Untuk mewujudkan visi besar, kita butuh langkah konkret seperti sentra pengembangan potensi generasi EPG. SPPG mengintegrasikan posyandu, PAUD dan program gizi dalam satu atap. Ini jawaban atas kebutuhan layanan holistik bagi ibu dan anak. SPPG membuka peluang kolaborasi tokoh agama. Lahan rumah ibadah bisa jadi tuan rumah sentra ini. Rumah ibadah tak hanya pusat spiritual,
tapi juga pelayanan sosial dan pemberdayaan. Tokoh agama bisa mobilisasi relawan muda untuk jadi kader posyandu, guru PAUD, atau penyuluh gizi. Sinergi pemerintah dan komunitas keagamaan mempercepat pencapaian tujuan bersama. SPPG bukti nyata bersatu, kita bisa menciptakan karya besar untuk masyarakat. Sumatera Utara punya sejarah panjang melahirkan tokoh bangsa. Kini, peran tokoh lintas agama adalah menjaga persatuan dan menyukseskan pembangunan. Anda teladan kerukunan, bukti hidup Bhinneka Tunggal Ika. Model kerukunan Sumatera Utara bisa jadi inspirasi nasional. Peran strategis Anda mengkapitalisasi kerukunan untuk kemajuan, mengajak umat jadi agen pembangunan. Gunakan pengaruh untuk menggerakkan partisipasi publik dan pastikan manfaat pembangunan merata. Dunia melihat ke arah kita. Sumatera Utara bisa jadi etalase keberhasilan Indonesia. Kolaborasi tokoh agama dan pemerintah adalah formula jitu mengatasi tantangan zaman. Dehini. Menuju Indonesia Emas 2045, kita butuh kerja keras, cerdas, dan bersama. Setiap kebijakan dan program hari ini menentukan masa depan generasi penerus. Program makan bergizi gratis dan SPPG adalah ikhtiar menyiapkan generasi unggul. Kolaborasi tokoh agama dan pemerintah adalah mesin penggerak utama. Sinergi ini menciptakan ekosistem kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan. Mari, para tokoh lintas agama di Sumatera Utara, satukan langkah dan niat. Dukung setiap upaya baik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling melengkapi. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari antarkan Indonesia menuju cita-cita emas 2045.